Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, saya hormati rekan-rekan guru, mata pelajaran, beserta koordinator proyek kelima dan fasilitator proyek kelima. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul untuk mensosialisasikan program apa yang akan kita lakukan di proyek kelima kali ini. Selain itu, mungkin ada beberapa hal yang informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait kedinasan mungkin Pak ya. Untuk itu mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Sebelum ke materi Pak Haji, barangkali ada informasi dari Pak Haji untuk rekan-rekan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama kepada koordinator P5 Pak Idas. Sebelum ke materi ini kaitan dengan P5, ada informasi kemarin saya hadir di undangan dari BPJS. Sebenarnya ke seluruh sekolah swasta harusnya ditampung oleh NKKS, tapi karena memang kepengurusan NKKS sebenarnya sudah habis, jadi tidak bisa menjalankan kegiatan secara khusus kecuali oleh dinas. Oleh karena itu BPJS memanggil kepala sekolah swasta, khusus swasta kemarin itu beberapa kali. Di antaranya adalah pertama, informasi penting itu mohon diinformasikan memang mulai sebenarnya sudah lama aturan itu mulai 2023 BPJS itu bisa di-cover oleh pos. Bisa di-cover oleh pos. Jadi tapi BPJS yang jaminan BPJS ketenaga kerjaan untuk jaminan kecelakaan dan kematian. Alhamdulillah ya, kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi itu diinformasikan bahwa sekarang bisa dari bos seperti itu. Tapi rata-rata sekolah juga Pak masih menyesuaikan dengan aturan. Jadi belum bisa saja untuk saat ini belum bisa diterapkan. Tapi sudah ada informasi seperti itu. Yang maksimal itu 13.690. Kalau sekarang SMP Anur ternyata tagihan itu 12.000 lebih. Ya, itu kita tagihan tetap seperti saat daftar ternyata. Nah, yang disampaikan itu kemarin pertama perlu ditegaskan BPJS tersebut kan contoh hanya berlaku dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat tugas ada tugas didinaskan oleh sekolah. Nah, seperti itu. Jadi dan di jam kerja itu dihitungnya sampai jam 5. Jadi untuk PNS itu hitungannya PNS ya Bu untuk sebentar. Ya. Dan apabila mohon maaf kan itu untuk jaminan kecelakaan, untuk jaminan kecelakaan mulai dari perawatan itu sampai terakhir nanti psikolog itu dijamin, bahkan ada yang sampai 7 miliar itu ada seorang itu tetap di cover oleh BPJS
ketenagakerjaan. Ketika kecelakaannya memang di dunia kerja, di jalan, di antara rumah dan tempat kerja atau tempat tugas. Kita di kantor, tapi ditugaskan kemana? Ada surat tugasnya. Terus yang kedua kaitannya dengan kalau ada guru yang mengajar di dua atau tiga sekolah, maka dia itu harus, kalau ingin tercover biaya kecelakaannya, harus aktif di sekolah-sekolah tersebut. Kalau dua sekolah ya aktif di sekolah tersebut. Jadi di SMP lain dia juga harus ikut BPJS ketenagakerjaannya. Nah, andai kata, kenapa katanya ketika misalkan contoh ada di wilayah yang barat sekolah satu lagi di wilayah timur, nah ketika itu adalah tercover berapa miliar pun kan? Jadi berapa miliar pun surkasarnya seperti itu. Nah untuk lain kali kita ingin selamat ya Pak. Tapi kan rata-rata kendala seperti itu. Terus tapi untuk yang kematian, mohon maaf, mau karena kecelakaan maupun sakit atau mendadak itu tetap mendapatkan. Ya. Terus juga karena memang kecelakaan tersebut, naudzubillah sekali lagi, ada jaminan kesehatan, jaminan untuk pendidikan anak SD. Ini harus sampaikan. Kebetulan sebenarnya saya tidak tahu akan ada pertemuan beres, tapi ada hikmahnya. Untuk usia TK setahun dan SD setahunnya 1.500 per tahun. Selama SD, selama TK dia setahunnya mendapatkan 1.500. Ketika dia naik SMP dia per tahunnya 2 juta. SMA 3 juta. Perguruan tinggi 12 juta per tahun, maksimal 5 tahun. Jadi mulai ada, mohon maaf ini, contoh kemarin tanyakan, andai kata kecelakaannya anaknya itu masih usia TK sampai perguruan tinggi, ketika terdaftar kuliah dia dibiayai oleh BPJS. Nah seperti itu. Nah bila kita tidak ingin ya, yang seperti itu. Ada kopi. Tapi mudah-mudahan itu emang terlaksana ya makanya. Kadang dengan seperti asuransi prudensial, lalu untuk pengklaman hashtag gitu. Berbeda dengan kemarin, berbeda dengan asuransi. Asuransi itu kan ya memang asuransi. Kalau ini adalah bantuan BPI bantuan pemerintah, bantuan pemerintah. Jadi memang itu program pemerintah. Jadi sepanjang proses dari awalnya telah betul, mulai dari pendaftaran, terus pembayaran, nah itu. Dan itu ya untuk masalah jaminannya gitu ya. Terus untuk yang BPJS ketenagakerjaan berbeda dengan kesehatan. Kalau kesehatan itu ditagih terus kan. Kalau BPJS ketenagakerjaan itu dianggap utang tapi dalam jangka 3 bulan tidak dibayar berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Apa tuh? 3 bulan berturut-turut, tapi resikonya mohon maaf ketika misalkan dalam jangka kurun tidak ada sudah dianggap mengundurkan diri, ketika terjadi kecelakaan, mohon maaf itu adalah tidak. Nah seperti itu. Terus yang terakhir, mohon maaf saudara. Yang terakhir kaitannya mau diinformasikan katanya juga bisa untuk umum. Maksudnya umum gini, kan tadi guru bisa double. Kan kita hanya sebagai guru. Guru itu
mulai ya contohlah pukul 7 sampai pukul 5 maksimal, atau misalkan kita kalau rata-rata kan sesuai dengan aturan di PNS di kita berapa. Nah, ada lagi untuk BPJS program umum. Jadi untuk pekerja non upah per bulannya itu 16.800 contoh. Nah, Pak Ogi terdaftar di sekolah. Pak Ogi juga sebagai mulai dari tukang dagang, tukang kuli bangunan, semuanya sebulan 16.800 per bulan. Oke. Itu penerima apa yang diterima sama seperti tadi, tidak ada perbedaannya. Dan perbedaannya adalah contoh setiap proyek pemerintah antara proyek 3 bulan, maka proyek 3 bulan tersebut mulai begitu pekerjanya didaftarkan 3 bulan selesai hangus lagi, tapi setidaknya ketika bekerja, nah itu ada jadinya. Jadi mau disampaikan katanya silakan itu bisa jadi Bapak Ibu selain BPJS Ketenagakerjaan di sekolah juga bisa bahasanya buruh Pak kemarin itu bisa 16.800 itu silakan. Jadi bahkan sekarang ini perusahaan banyak yang kemarin kejadian pabrik mercon Cirebon, kebetulan dia sudah memang bukan asuransi BPJS yang umum itu, alhamdulillah mendapatkan mulai dari aneka cacat permanen sampai itu mendapatkan bantuan selama 80 kali kerja. Andai kata contoh seseorang terjadi musibah Pak, nah musibah maka dia mendapatkan cacat total, cacat permanen bahasanya, itu mendapatkan 80 kali bulan upahnya bukan upah biasa bukan tapi UKM UMK itu MKT kabupaten Pak. Jadi 80 kali UMK gitu. Ada nauzubillah yang sudah saya. Tapi jadi beda-beda Pak. Jadi ada cacat permanen, ada cacat yang data, dan itu jadi selama tidak bekerja itu sekian bulan tidak bekerja kali UMK. Nah itu. Gitu penjelasannya. Sementara tadi amanat memang satu nomor kalau Nabi memang badai informasi ke iraha gitu kan, alhamdulillah biasa kaduikeun langsung. Nah gitu penjelasan sementara adapun yang lainnya misalkan apakah diambil, bisa diambil tidak Bu. Yang bisa diambil itu adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ya karena biasa dicana. Kira-kira kenapa kerja? Ya mohon. Upami jaminan jaminan hari tua mah sareng pensiun mah persasihna 158.000 sekian. Upami jaminan pensiun mah 200 kilo sekolah itu kan memang deposito, bahasa maksudnya deposito gitu, deposito. Tapi 60% ditanggung oleh pemberi kerja. Tapi untuk lembaga seperti itu sementara tidak itu. Mungkin itu aja Pak. Maka terkawis P5 maka kita disangkut KPS. Apa nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngasih ngerekam? Ngasih ngerekam? YouTube baru. Aduh nuhun Pak Haji atas informasinya, informasi yang menarik. Tapi ulah wayang.
setidaknya kita tuh ada itu loh, ya, Antisipasi. ada antisipasi. Masih rekam. Bapak Ibu, sebetulnya ada 2 kegiatan ya. Hari ini yang pertama saya ada tugas untuk penyampaian program di tugas akhir PKG. PKG itu peningkatan kompetensi guru. Angkatan 2 kebetulan sudah mendekati akhir di bulan September, rencananya kalau lancar dan lulus kita akan jadi fasilitator di tingkat kabupaten. Tapi sebelumnya ada tugas-tugas dulu yang harus diselesaikan, termasuk yang ini. Tapi ini proyek ini memang akan kita laksanakan, dan ada kelas 7 dan kelas 8 kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak atur untuk fasilitatornya di tiap pertemuan akan sangat kesulitan. Tahun kemarin aja di kelas 7 kelas 8 sekarang cuma 1 tingkat, saya banyak kesulitan untuk mengkondisikan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ini untuk proyek kita yang selanjutnya, ini aktivitas ritmik. Ya. Di slide pertama saya mulai dengan peribahasa dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran itu menuntut, tujuan dari pembelajaran adalah menuntut terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, iya tujuan pendidikan itu umum 2, keselamatan serta kebahagiaan. Tapi udah dipelajari banyak, matematika, teknik segala macam. Ya, semua mata pelajaran yang kita ampu, yang kita berikan, pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada anak cuma 2 tujuannya, supaya mereka selamat dan bahagia. Kenapa aktivitas ritmik yang saya pilih untuk proyek kali ini? Itu juga Bapak Ibu yang menyarankan, kalau tidak salah ya, Bu Dede Sophia kemarin menyarankan aktivitas ritmik yang senam ya. Kalau misalkan proyek yang kemarin ini tentang bully, itu masih penyetaraan sebetulnya. Kita kelas 7 dan kelas 8 proyeknya mau disamakan, tapi yang tentang bully kelas 7 kan belum mendapatkan. Makanya kemarin penyamakan dulu lah, supaya pengetahuan tentang bullying ini juga kelas 7 yang baru masuk masih kita bekali gitu. Ini berikutnya latar belakang program. Yang pertama, SMP Besanur memiliki lapangan olahraga dan lahan yang sangat luas, cukup untuk menampung kegiatan ini dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan. Yang kedua, energi siswa di usia pertumbuhan sangat besar, membutuhkan sesuatu yang bermanfaat untuk energi tersebut. Ya. Memang di usia pertumbuhan kan energinya sangat banyak. Kalau itu disalurkan, kalau tidak disalurkan, mereka akan menyalurkannya ke hal-hal yang kurang kita setujui ya, yang banyak yang negatif, pada ugal-ugalan di jalan gitu. Ya. Main bola juga kalau tidak kita kondisikan, main bolanya di mana wae, di jalan, di mana gitu kan berbahaya. Latar belakang yang ketiga, olahraga sangat baik dalam meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk tubuh yang lebih ideal dan kapasitas kerja jantung dan paru-paru. Yang keempat, aktivitas fisik yang menyenangkan akan memotivasi siswa dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Yang kelima, SMP Besanur itu memiliki guru olahraga yang cukup lah, ya. Ada 3, ada saya sendiri, ada Pak Sora, ada Pak Mifta. Pak Mifta itu apalagi kebetulan dia dari FMOK ya, dari Fakultas Olahraga dan Kepelatihan gitu. Kalau saya dari PDKR. Jadi kalau misalkan 3 guru olahraga ini dapat maksimal, insya Allah kegiatan ini akan dapat berjalan. Dan selanjutnya memiliki guru TIK dan guru lainnya yang menguasai TIK. Ya, ada Bu Aini sebagai guru TIK. Karena nanti kan produk anak kan ada videonya juga, video pembelajaran yang mereka upload ke channel YouTube-nya masing-masing. Dan itu kan butuh bimbingan gitu dari guru.
Terus ada yang guru-guru pembatik juga ada beberapa orang di sini. Ya, Budaya Sofia, Alhamdulillah aktif di guru pembatik, Bu Astri, Bu Nia ya. Siapa lagi? Bu Tina juga sama. Bu Sri. Alhamdulillah tuh. Jadi untuk program kali ini mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini tujuan programnya Bapak Ibu, senam SKD untuk tujuan umum. Senam SKG ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa yang mandiri, memiliki daya lenting dan jiwa kepemimpinan. Ya, jadi kepemimpinan kalau untuk aktivitasnya nanti bisa saja kalau misalkan produknya sudah ada ya, kita kelompokan siswa. Kalau produknya sudah ada, mereka sudah membuat koreografi tentang senam SKJ yang mereka buat sendiri. Nanti misalkan tiap hari apa, misalkan ada kesiswaan juga Pak Ija, mereka bergantian itu jadi apa? Instruktur, ya jadi instruktur bergantian. Begitu ya, jadi ini cocok untuk tema mengolah jiwa raga di proyek kelima ini. Ya tujuan khususnya ya selain kelas 7 dan kelas 8 ada ajang talenta ya, kedua SM segala macam. Ini kan kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini kan dapat membantu mereka dalam menjaga aktivitas kebugaran jasmaninya ya. Begitu. Nanti kita bisa diskusikan Bu, mau berapa hari misalkan ada. Apa tiap minggu anak-anak bergantian gitu tiap hari dalam 1 minggu atau bagaimana, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ini target capaiannya, siswa mampu mengevaluasi fakta, konsep, prosedur latihan, pengembangan kebugaran jasmani dan sebagainya, mengevaluasi fakta, konsep, prosedur latihan, dan karena ini kan termasuk, kalau senam SKJ ini termasuk pelatihan daya tahan kardiovaskuler ya. Itu kan disebut aerobik. Aerobik itu kapasitas jantung kapasitas jantung dan paru yang di situ. Ya. Mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kelompok kecil, terus mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani, serta menumbuh kembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas jasmani. Kita lanjut. Ini jenis FITT. Gimana ya? Kalau dari guru PJOK mungkin mengerti ya. Ada kebugaran kardiorespiratori, ada kelenturan atau fleksibilitas, ada komposisi tubuh dan kebugaran otot, ya, kekuatan otot, daya tahan. Tapi ini nggak usah terlalu dibahas karena di sini kan bukan guru olahraga semua. Masalah nanti kalau masalah yang salah nanti. Tapi kan minimal kalau kebugaran kardiorespiratori itu daya tahan jantung dan paru lah. Jadi minimal kalau misalkan lari dia bisa lari itu jauh, walaupun tidak cepat tapi dia kuat lari 2,4 kilo misalkan tidak berhenti. Walaupun larinya cepat tapi dia nggak bisa berhenti. Kalau kelenturan, fleksibilitas, kalau di sini saya contohkan ke split misalkan. Split itu apa sih? Splitnya yang kayak begini. Ya, ada mungkin di antara kita ada yang bisa splitnya full, ada yang baru segini udah kaku, udah sakit gitu. Atau misalkan kalau anak-anak mas sampai dulu. Nah, itu kan fleksibilitas gitu. Fleksibilitas. Berikutnya ada komposisi tubuh, terus kebugaran otot, daya tahan otot, dan atau kekuatan otot. Yaitu kan daya otot ya, daya otot. Bagaimana dia mampu bekerja dalam satu waktu periode tanpa mengalami kelelahan, ya, daya tahan otot. Pak Yogi tertarik mukul sampai, tapi sekali aja. Kalau pas lamanya tarik kan 10 kali kuat, kayaknya sakit tuh itu mukulan. Nah, itu daya tahan otot dan kekuatan. Sederhananya seperti itu. Ini struktur programnya Bapak Ibu. Kegiatan ini bisa dilakukan di mata pelajaran maupun di
untuk kita di proyek P5 ya. Ini terus yang terlibat juga kita harus berkolaborasi. Bagaimanapun nantinya pelaksanaan ini kita mengkondisikan banyak siswa, jadi kita harus berkolaborasi dan mengatur bagaimana kolaborasi itu dapat dilakukan. Ya, yang mengikuti kelas 7 dan kelas 8 ya, mohon maaf, kelas 9 tidak. Kecuali mungkin nanti ketika produk atau saya misalkan nanti produk atau saya senang SKJ-nya tapi hoyong pada kelas 9 senang ikut misalkan, itu boleh seperti itu. Tapi nanti kita diskusikan bagaimana itu ya. Atau dikadan dulu ya sekedar. Iya, so lanjut ya. Lanjut. Kelas 7 dan kelas 8 ya. Kalau kelas 9 nanti kita diskusikan aja mau apa enggak. Kita nak kuah lah, suruh Pak siswa kelas 9 ikut nggak kalau terapi kuah. Menurut Abimah, Arki kamar Speaker bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sepertinya yang saya lihat dari pengamatan anak-anak kelas 9, dari kegiatan yang kemarin waktu arti bullying, terus sarapan pagi. Nah, yang sekarang itu adalah kegiatannya mau SKJ. Sepertinya memang harus diikutkan juga kelas 9, tapi tidak sepenuhnya. Maksudnya teh misalkan di dalam kegiatan nanti dinas sebulan teh berapa kali gitu, tidak harus full gitu, jadi supaya dia ikut gitu, biar merasakan meskipun nanti kelas 10 dia pun mengikuti gitu kan. Ada soalnya kemarin saya ketemu dengan anak kelas 10 yang kemarin kelas 9, Bu sekarang saya juga sudah mulai ikut Bu, saya juga sekarang ada P5. Nah jadi menurut saya mah ikut aja, tapi tidak secara penuh, hanya untuk SKJ aja. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut saya itu boleh ikut, tetapi dengan catatan keefisienan waktu. Soalnya kan untuk kelas 9 itu kan tidak ada jadwal khusus P5 ya. Jadi kalau misalkan diikutkan P5 berarti kita juga harus mengatur jadwal gitu untuk yang guru yang masuk ke kelas itu gitu kan. Jadi kan otomatis ada yang terganggu gitu ketika masuk pembelajaran di kelas misalkan senam gerak terus ke kelas gitu kan. Justru kan kelas 7-8 yang itu program kelas 7-8. Tapi kan kalau misalkan kelas 9 bukan program tapi diikut sertakan gitu. Otomatis kan mungkin gitu ada waktu yang terganggu untuk proses pembelajaran di kelas. Untuk nomor guru asli dan guru Indonesia ya atas gurunya. Bagaimana Pak Ida? Ada tambahan lain? Atau misalkan untuk kelas 9 mah tidak ada kebagian untuk proyeknya ya, membuat koreografinya nggak ada. Tapi ketika kelas 7 nanti misalkan dan kelas 8 bergantian menjadi instruktur, kelas 9 ikut di belakangnya gitu. Bagi gitu dong. Misalkan nanti kita sepakat ya hari untuk penampilan produknya teh hari Senin Jumat misalnya, hari Jumat tiap Jumat siswa yang sudah membuat koreografi tentang di SKJ itu jadi instruktur, yang lain kan ikut gantian. Misalkan sekarang kelas 7A misalnya, bagian kelas 7A yang jadi instruktur, kelas anak siswa kelas 7A di depan. Nah siswa yang lain kan di belakang, kelas 9 ikut di sana. Iya, maksudnya Abimah, Sorabi itu kan misalkan program itu jam ke-1 jam ke-2 ya, otomatis kan
Ya. Kami kecuali kalau misalkan soal beda sih 4 jam hari Jumat 4 jam kelas 7-8 buat koreonya. Nanti kan dia jadi mereka itu jadi instruktur. Nah terkecuali kalau misalkan setelah habis pembelajaran boleh mereka itu kan gak mungkin gitu. Soalnya kan lebih melarang waktu kasihan kelas 7-8-nya gitu. Hari itunya mah ini Bu apa? Rencananya mau paling pengganti merotam. Merotam berapa menit kayaknya? 15 menit, nah 15 menit itu gantian gitu. Misalkan di bulan Desember misalkan atau di bulan September, anak kan udah jauh, udah ada lah ya si koreonya udah dapat misalkan udah 1 bulan pelaksanaan mah. Nah di bulan September teh kita sesuai dengan persetujuan dari Wakasek kesiswaan, misalkan minggu ketiga mah khusus senam SKJ, murotamnya diganti dengan SKJ. Nah gantian gitu kelas-kelas itu teh gantian jadi itu seperti itu. Paling untuk kelas 9 mah karena untuk kalau dilibatkan proyek kelimanya mah agak berat kompetisinya. 15 menit sebelum itu. Misalkan minggu ketiga atau minggu kedua ngomongin kan? Jadi 1 bulan besok kali itu? Iya, 1 bulan sekali. Bahkan nanti juga kalau misalkan sudah dicoba 1 minggu full, nah untuk kedepannya bisa dimasukkan program. Jadi dalam 1 minggu itu kita ambil hari Jumat, setiap hari Jumat misalkan. Nah kita adakan senam saja seluruhnya. Iya. Ya kalau misalkan nggak masuk ke jam pembelajaran emang boleh gitu jadi gegentos program. Nah jadi maksudnya gimana? Ya tadi maksudnya ketakutan gitu tapi masuk ke jadwal KBM. Oh iya. Ya jadi bisa seperti tadi bisa kita coba 1 minggu full dan kita bisa realisasikan setiap 1 minggu. Terus program yang sholat duha kemana? Program sholat duha itu kan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Kamis kemarin asal ngopi Jumat. Betul. Kamis. Hari Rabu Kamis. Sabtu kan CU itu terbiasa di bisa diganggu. ya paling hari Jumat. Itu mungkin Mas. Sudah sepakat ya Bu ya, kita untuk kelas 9 itu hanya dilibatkan hanya sebagai peserta ya, tidak diberikan kesempatan untuk menjadi instruktur ya. Untuk pelaksanaan asesmen, bagaimana kalau di minggu pertama di bulan September? Maksudnya asesmen nanti akan kita lakukan nanti resiprokal ya Bu, penilaian teman-teman. Jadi kelas 7A yang menjadi instruktur, nanti ada kelas lain yang menjadi penilai gitu. Misalkan 7A yang instruktur, 7B yang jadi penilainya, yang lainnya jadi peserta kegiatannya, peserta senamnya misalnya seperti itu. Di antaranya seperti itu, selain penilaian produk, ada juga penilaian untuk penilaian antar teman. Di minggu pertama bulan September cekap semuanya. Kita ada berapa minggu berarti dari sekarang? 3 minggu membuat koreo. Cekap loh. 2 hari Jumat Sabtu. Enggak. Ya tuh kalau senang itu mah kita nggak usah buat koreo ikut ya apa ya kita kan inginnya kita untuk kreativitas anak tuh benar-benar gitu kita kasih ruang bisa nanti biasanya anak-anak
selalu memberikan apa namanya kejutan ke kita ya Bu. Kalau dikasih kesempatan anak langsung ngasih kejutan. Oh berarti nanti teh mungkin dari hasil eta teh anak-anak teh kan punya kelompok masing-masing. Nah nanti teh berarti anu kamu teh ya harus di video jadi diupload ke YouTube. Ke YouTube. YouTube channel. Nah misalnya YouTube channel SMP Plus Anur. Ada kadang-kadang. Sekalian Bu Ani pegang itu Bu. Aku Di sini baca. Gak boleh mulai ngomong. Iya. Jadi untuk yang choreographer ini teh anak-anak misalnya teh ada 5 kelompok berarti nanti di dalam YouTube tersebut teh ada 5 gerakan 5 kelompok tersebut. Nah, jadi kan bisa mereka teh melihat waktu kelas 1 teh aku teh begini. Oh, bisa ya? 5 5 kelompok satu singkat. Buat jadi. Maksudnya teh Satu satu kelas. Jadi misalkan mau 2 kelompok atau tapi memang karena mau ditampilkan otomatis mereka kan harus benar-benar siap dan memang bagus. Soalnya kan nanti kalau orang tua teh enggak masuk ke YouTube Jadi ada lebih ada lagi. ditekankan aku di share di medsos. Tenang ada TikTok lagi ya. Misalkan saya TikTok SMP. Saya SMP ada. Udah masuk ke C berapa itu C4 ya? Berarti ya udah naik laptop. Ya, Bu. Ya, jadi produknya ada 2 ya Bu. Produknya mah 1, koreografi senang aerobik, ya atau ritmik. Cuma dia teh tugasnya ada 2. Yang pertama dibuatkan video, divideokan ya didokumentasikan, dokumentasi video. Yang keduanya itu jadi instruktur itu langsung gitu. Ini ada 2. Itu tiap kelompok itu akan kebagian. Iya. Jadi kan serius nih. Berarti mau tidak mau 3 minggu harus sudah beres. 3 minggu. 3 minggu teh berarti. Minggu 5 Aina sesi Agustus gitu. Maksudnya cek apa nih Bu? Ke Kak. Harus saya gitu harus semua gitu. Hari per 2 hari mah Jumat Sabtu mah. Ya kan benar Aina mau bilang-bilang ini kayak pementasan anak-anak. Iraha ya? Gitu. Yang kan 3 minggu teh berarti 1 bulan. Yang ada 1 bulan. 1 bulan. Nah, tadi itu bulan Aina udah masuk 3 minggu Agustus teh. Adalah waktu September, Oktober, November. memang kan semuanya harus jadi struktur. Apa minggu kedua tuh? Minggu kedua September. Ini kan masuknya ke gaya hidup berkelanjutan. Di bangun lagi orang. Bangunan jiwa raga. Itu kan satu tema. Ya, Satu terus. semester. Iya, kan satu semester. Itu kan satu tema satu semester. Iya. November. Iya. November. Otomatis kan pasti ada waktu. Tiap hari Jumat kumpul kan semangat deh. Bukan ada masalah kamera. Jadi maksudnya kan semuanya harus tampil jadi instruktur. Ayeuna lamun tiap kelas teh aya 5 kelompok berarti. 2 kalau ini. 2. Ya kita maksudnya kan semua dari tiap kelompok teh harus jadi instruktur ya. Nah jadi harus dipertimbangkan dulu dari setiap kelas itu ada berapa kelompok supaya sampai akhir semester semua bisa tampil gitu. Kayak atau bulan per kelas pertingkat. Pertingkat 8 kelompok, pertingkat 2 11 ke 8-nya. Iya gitu. Jadi harus di gitu kira-kira hari Jumat teh sampai akhir semester ini teh ada berapa kali Jumat. Iya. Nah, misalkan ada 8 Jumat, berarti otomatis di 2 tingkatnya kan ada 8 kelompok gitu. Jadi di program dulu jadwal juga. Gitu. Jangan dikoordinir dihitung dulu sampai akhir semester teh hari Jumatnya ada berapa, baru dikumpulkan anak-anaknya gitu. Jadi buat Jadi bukan kelompoknya dulu, tapi dihitung dulu hari Jumat yang akan ditampilkan. Baru kita kelompokkan anak-anak. Jadi setiap kelompoknya pasti
ditampilkan jadi instruktur kebagian. Jadi alokasi waktu pembuatan koreo sampai itu keberapa, tampilan kita. Tapi kan tadi sudah ada izinnya dari Wak Seksual tuh, sudah ada persetujuan untuk penampilan. Nah, bisa Bu tiap minggu oke, misalkan seminggu tiap hari oke gitu. Iya. Jadi jangan khawatir anak-anak tidak kebagian ditampilkan. Kalau misalkan tidak kita perkirakan tidak tiap mengadakan tiap Jumat teh moal maka tampilkan. Ya soalnya seminggu itu full gitu. Di hari yang lain sebelum masuk ke sekolah pengganti tadi murotan di sana. Cukup kan 15 menit? Iya. Berarti untuk mau karena sebulan sekali. Iya. Kemungkinan Tidak seminggu sekali gitu. Ya. Mau begitu. Tapi untuk sekali. untuk pengelompokan kita kan sekelas dari satu kelompok, dari 2 kelompok, dari 3 kelompok. Mendingan kalian Nah, nanti kan akan berhubungan, ini akan berhubungan dengan kemampuan kita dalam mengawasi kelompok tersebut itu sendiri gitu. Banyak kelompok ya berarti banyak personil dari kitanya nih, dari fasilitatornya. Sehari harus dihitung berapa yang harus jadi fasilitator. 2 kelompok siapa? Dua sekelas 2 setingkat 8. Satu kelas 2 kelompok ya? Tapi kamu 7D sekelompok lah. Soalnya Ya, kali udah pada 7D ya, 7D. 20 anak pas ya. Itu 20 genap dan 18 gitu. Biasa dibuatkan ya teman. Sekelompok istri nanti kursus 7D. 7D. Jadi nanti tuh ada berapa kelompok gitu nih? Kalau ada kelompok, berapa kelompok dari kelas 8 nih? 16, kamu 16. Anak izin menjadi 15. 15. Jadi 15 kelompok ya. Nanti kita di sesi selanjutnya, Bapak Ibu kita bagi 2 sesi ya. Untuk pertemuan kali ini kita bagi 2 sesi, kita akan break dulu. Di sesi kedua nanti kita akan secara teknis pembagiannya seperti apa, ya. Supaya bisa itu. Nah, situ programnya. Fasilitator sepakat ya, fasilitator kita semua menjadi fasilitator. Sepakat ya. Nanti kalau misalkan ada yang keberatan di fasilitator dikomunikasikan saja nanti di sesi 2 sebagai kesepakatan. Fasilitator adalah guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7 dan 8. Bapak Ibu, ini alur kegiatannya. Alur kegiatannya kita berada di fase ini, fase sosialisasi proyek P5 bersama guru-guru kelas 7 dan kelas 8. Nanti sosialisasi program P5 kepada peserta didik ini besok akan kita lakukan. Hasil dari pertemuan hari ini, terus pengelompokan kegiatan P5 capaiannya ini, refleksikan lagi, sudah refleksikan kembali laksanakan lagi karena setiap kegiatan itu harus direfleksikan ya. Dan kita ada di fase ini, di alur kegiatan ini, di sosialisasi proyek P5. Dan untuk kelas untuk kepada siswa mungkin besok kita akan sosialisasikan kegiatannya seperti apa. Walaupun cuma sosialisasi, hanya sosialisasi, saya harap fasilitatornya tidak sedikit ya, lebih dari 4 lah minimal, atau lebih dari 3 yang bisa hadir besok. Karena kondisi anak-anak kan lumayan untuk 2 tingkat.
Ya. Belum lagi mudah-mudahan besok udah bisa kita kelompokkan tuh anaknya tuh Bu. Ya. Jadi nanti Bu Asri tolong itu ya dikelompokkan untuk 2 kelompok itu per kelas itu siapa aja gitu nanti kelompoknya. Besok kita tinggal bagikan. Ya. Ini sumber daya yang dimanfaatkannya guru olahraga ya tentu saja Mas Solah, Pak Mita nanti mohon untuk dimaksimalkan. Modal politiknya kepala sekolah sudah memberikan izin untuk proyek ini. Modal fisiknya kita punya lapang ya, lapang indoor, lapang outdoor, punya aula juga. Modal finansialnya yayasan teh gonggoran pisan karena proyek kelima teh alhamdulillah. Modal lingkungan ya, sekolah teh dekat ke desa, dekat ke Taman Makam Pahlawan gitu. Terus di daerah ini kan banyak sekali lah yang bisa kita pengelompokan teh. Bisa nampak kelompok ini mah ini payung jauh-jauh. Payung malah dari Tiron, Cito juga dekat itu bisa ada nanti. Yang penting ada pembimbingnya bisa saja. Gitu. Jika tuh badai dipakai gitu, kan kita mah luas ya. Ini mah sangat diuntungkan sekali. Rencana evaluasinya absensi tentu saja absensi kita untuk penilaian prosesnya ya melalui absensi dan nanti kita bagikan juga KPD kepada peserta didik ya, modulnya kita bagikan. Terus refleksinya bisa menggunakan Padlet ya. Kalau bisa pengelompokannya antara siswa yang santri dan non santri itu ada lah gitu. Jadi supaya ini refleksinya ini memang idealnya kan refleksi tiap orang ya, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan bisa saja kan refleksi per kelompok misalnya gitu. Melalui Padlet supaya tinggal sharing aja. Penilaian resiprokal, penilaian antar teman, nanti giliran yang menjadi instruktur dan menjadi penilai. Jadi sekali tampil nanti Bu ada 3 ya kelompoknya. Ada yang menjadi instruktur, ada yang jadi penilai, ada yang jadi peserta gitu. Yang jadi instrukturnya satu kelompok, yang jadi penilainya satu kelompok, yang jadi pesertanya banyak tuh sama kelas 9. Seperti itu. Ini tantangannya Bapak Ibu P5 ini kita harus berkolaborasi ya. Itu sebetulnya bukan tantangan sih, itu keuntungan kalau bisa kita berkolaborasinya, tapi kalau enggak ya itu jadi tantangan gitu. Faktor kejenuhan karena proyek kelima ini panjang waktunya, jadi sangat mungkin untuk siswa bisa jenuh. Pasang sih mereka pasang dulu. Kita balikan dulu. Ya. Masih. Terus tantangan yang lainnya keterampilannya, perbedaan keterampilan terutama kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 yang baru menginjak dari SD ke SMP mungkin akan berbeda. Yang itu mohon diperhatikan juga untuk fasilitator nanti ya dalam pelaksanaan proyek ini. Misalkan yang tampil bisa kelas 8 dulu, misalkan kelas 7 nanti melihat dulu kakak kelasnya, kelas 7 di peserta dulu, mentalnya sudah siap, itu mereka bisa tampil gitu. Ya, dan selanjutnya waktu kelima harus betul-betul termanfaatkan dengan baik. Ya walaupun panjang, kalau misalkan tidak direncanakan dengan baik ya aku nanti gitu. Bapak Ibu, untuk sesi pertama mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan untuk sesi keduanya bagaimana kita pengaturan fasilitatornya seperti apa, beban fasilitatornya, haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Mungkin sampai sini ada yang harus disampaikan dulu, ada yang ditambahkan dulu. Ditanyakan, cakap Pak Yuli, Pak Solah cakap, Ibu cakap.
Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break 15 menit ya.